Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen SDM Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Rizky Amalia Hamka SEMM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triang Reni Hairudin, NIM 19931420029. Manajemen SDM. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, menerapkan perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau human resource. Human resource itulah yang pertanggungjawaban untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar atau lebih efisien. Manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manajemen internasional adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang lain dalam organisasi internasional. Dalam hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dengan perdagangan tenaga atau kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Menurut Dolin, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan. Yang pertama yaitu manajemen SDM internasional, menekankan manajemen lintas budaya cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua yaitu dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga yaitu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan. Sejarah Apple. Apple yang sebelumnya bernama Apple Computer merupakan produser komputer pribadi, peripheral komputer, dan perangkat lunak komputer di Amerika Serikat. Berawal dari mimpi Stephen G. Wozniak yang ingin membangun komputernya sendiri. Mimpi yang tiba-tiba menjadi mungkin dengan hadirnya komputer mikro pertama yang sukses secara komersial pada tahun 1975. Jobs dan Wozniak diperkenalkan pada tahun 1971 oleh seorang teman bernama Bill Fernandez yang kemudian menjadi salah satu karyawan Apple paling awal. Melalui pengembangan SDM di perusahaan Apple yang terus diperhatikan oleh perusahaan ternyata juga memberikan dampak yang positif, sehingga akhirnya perusahaan tersebut mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk yang diciptakan. Perusahaan yang berskala internasional ini ternyata sangat menyadari bahwa perusahaan tidak akan mampu menghasilkan suatu karya yang besar, bahkan sistem manajemen atau strategi luar biasa yang disusun oleh perusahaan tidak akan ada artinya tanpa adanya SDM yang mendukung. Bahkan sudah bisa dipastikan bahwa perusahaan juga tidak akan bisa menjalankan aktivitas perusahaan melalui perjuangan produk hingga berbagai aktivitas perusahaan lain. Yang terakhir yaitu strategi pengembangan SDM di perusahaan Apple. Ternyata di perusahaan Apple menerapkan strategi people management. Faktor lain yang juga merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM di perusahaan Apple ini adalah meningkatkan kualitas karyawan. Perusahaan ini mengakui bahwasanya kreativitas akan membawa orang-orang yang terlibat dalam perusahaan untuk berpikir lebih serius dan inovatif, sehingga berhasil menciptakan suatu inovasi yang mendapat pengakuan positif dari masyarakat luar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.